Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apakah semua dalam keadaan sehat? Oke, alhamdulillah. Sekarang Peggy akan berbagi mengenai manfaat membaca, ya. Oke, biar Peggy nggak lupa, Peggy sudah tuliskan beberapa poin nih. Oke, apa saja sih dari manfaat membaca ini? Oke, yang pertama itu dapat menambah kosakata. Ya, kalau kita membaca buku, banyak kata-kata yang tercetak di sana, ya. Sebagian kata sudah kita kenal, tapi ada juga kata yang baru kita baca. Nah, biasanya kata yang baru kita baca ini masuk dalam kosakata kita yang baru gitu. Contohnya nih, yang pengalaman Peggy itu, Peggy pernah baca kata siuman. Nah, siuman itu di situ ada kalimat setelah dia pingsan, tak berapa lama kemudian dia siuman. Oh, kira-kira artinya sadar mungkin, ya. Nah, waktu ada pelajaran di sekolah, dulu ada tugas mengerjakan LKS. Nah, Peggy dapat soal seperti ini nih. Ia baru titik-titik dari pingsan setelah menghirup aroma minyak kayu putih. Oh, lalu Peggy jawab, Peggy pasti jawabannya siuman nih. Peggy tulis siuman. Nah, tapi setelah diperiksa oleh guru Peggy, disalahkan sama guru Peggy. Nah, kenapa salah? Karena beliau tidak tahu bahwa ada kata yang namanya siuman. Nah, biar Peggy membuktikan nih, oh iya, ada loh kata yang namanya siuman ini. Nah, Peggy cari-cari lagi di buku-buku atau koran yang pernah Peggy baca, tapi alhamdulillah nggak ketemu tuh. Jadi nggak bisa memberikan koreksi. Ada loh Pak yang namanya kata siuman ini. Oke, tapi dari pelajaran tersebut, dari peristiwa tersebut, Peggy belajar. Oh iya, kalau kita sering baca buku, dapat kosakata baru, berarti nambah ilmu juga nih. Jadi Peggy harus rajin baca, biar banyak tahu. Jadi kalau ada kata-kata yang baru, langsung tahu, nggak kayak maaf ya Pak Guru Peggy tadi gitu. Oke, jadi kalau kita baca, banyak kosakata yang kita dapat. Yang kedua, menambah wawasan atau pengetahuan. Oke, kalau kita baca buku, misalnya Peggy baca buku cerita nih. Nih, ada kalimat seperti ini. Budi berlibur ke Kota Batu di Malang, Jawa Timur. Kota itu terkenal dengan buah apelnya. Oke, jadi pengetahuan yang kita dapat apa? Oh iya, berarti di Jawa Timur ada kota yang namanya Batu. Di Malang, kota itu terkenal dengan buah apelnya. Nah, jadi kalau kita suatu saat dapat soal, misalnya soal IPS nih, kota apakah yang terkenal dengan apelnya? Oh, berarti kita sudah tahu, oh iya, kotanya namanya Kota Batu di Malang, Jawa Timur. Oke, manfaat yang lainnya melatih keterampilan. Nah, ada banyak beragam buku nih. Di sini ada buku, ini biasanya temanya beragam. Ada buku mengenai komputer misalnya, ada buku tentang memasak, ada buku tentang bikin origami, ada buku tentang sepeda. Nah, itu buku-buku tersebut biasanya mengasah keterampilan kita, bagaimana cara membuat origami, bagaimana cara memasak, bagaimana cara berkebun. Oke, mungkin kita bisa search di internet atau di Google ya, tapi kalau dalam bentuk buku, nah pengetahuan atau keterampilan itu bisa kita dapatkan secara utuh. Atau buku tentang fotografi, nah segala macam seluk-beluk tentang fotografi itu kita dapatkan secara utuh di buku tersebut gitu ya, nggak perlu cari-cari lagi di internet biasanya tuh ya. Jadi untuk satu pengetahuan kita tinggal cari buku dengan topik-topik yang sama dan bisa kita dapatkan secara utuh dari buku tersebut. Manfaat yang lainnya, yang keempat, bisa mengurangi stres. Kenapa bisa mengurangi stres? Nah, karena saat membaca tubuh kita bisa jadi rileks gitu ya, karena kegiatan membaca kan kegiatan yang santai ya, terutama membaca buku cerita atau novel gitu. Kita santai, pikiran kita juga jadi ikut santai. Apalagi yang kita baca buku humor atau buku komedi. Nah, kadang-kadang kita jadi senyum-senyum sendiri nih, ketawa-ketawa sendiri membaca lelucon yang ada di buku tersebut. Oke, yang terakhir
Nih, untuk manfaat membaca sebenarnya banyak, tapi Peggy cuma sebutkan 5 aja. Yang terakhir itu menstimulasi otak agar tetap aktif. Jadi saat kita membaca, kita berupaya membayangkan kata-kata yang ditulis, misalnya cerita tentang petualangan di gunung. Oh iya, kita bayangkan gunungnya, hutannya seperti apa gitu. Jadi otak kita aktif membayangkan apa yang kita baca. Nah, dengan otak kita aktif, insya Allah, nah kita jadi jarang lupa dan bisa mencegah terjadinya penyakit pikun gitu ya. Nah, itu saja 5 manfaat membaca yang bisa Peggy bagikan. Semangat terus membacanya, membaca beragam buku supaya wawasan kita bertambah dan juga jadi amal ibadah ya. Tapi membaca yang paling baik terutama di bulan Ramadan ini membaca Al-Qur'an ya. Selain menambah keimanan juga insya Allah dapat pahala ya. Oke, terima kasih. Bila ada kekurangan Peggy mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.